Ya guys ya, jadi untuk pemasangan track bell kita tinggal masukkan gini aja ya, masukkan udah langsung gini aja, jadi nggak perlu gini lagi guys, jangan kayak gini, kalau gini nanti susah. Nah kayak gini nih ya, nah contohnya kayak gini nih, ini kan tinggi nih kan ya, sebenarnya bisa aja buat ngendorin gitu, cuman kan tadi saya bilang agak payah. Jadi modelnya cuma gini, nah harus tarik ke atas gitu guys. Tapi kalau yang tadi kan tinggal tarik ke bawah gitu. Oke guys, selamat siang ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 ya. Kita sedang melakukan proses muat guys ya. Setelah 1 hari kemarin kita menunggu, karena kemarin itu barangnya basah karena emang kemarin hujan ya kan. Nah hari ini baru selesai di packing dan sedang proses muat guys. Kemungkinan kalau nggak siang sore hari kita udah selesai guys ya. Kita pun sudah memasang semua perlengkapan ya, seperti track bed dan yang lainnya guys ya. Ini paling sekitar seperempat lagi selesai nih guys. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Oke guys, kita akan melakukan proses pemasangan track bell guys ya. Jadi biar boxnya tidak kembung. Jadi kita pasang track bell dari dalam dan dari luar. Oke, kita ikutin prosesnya guys ya. Pertama kita siapkan track bell dulu ya. Ini rencana kita pakai track bell 6 guys. 6 kali 2 12. Jadi 6 di dalam, 6 di luar guys. Kita pakai 12 track bell. Jadi nanti ini kita pakai 6 di dalam ya. Nah sekarang kita pasang untuk yang di dalam dulu guys ya. Kalau di luar ini nanti belakangan. Kita muatan karungan guys ya. Ini wajib pakai track bell. Tadi sudah 1 2 3. Nah berarti tinggal 3 lagi untuk di dalam guys ya. Oke. Dari track bell pasang dari luar guys ya. Aduh. Di ini guys ya, ini kan kita pasangnya kita lempar ya, cuman hati-hati. Jadi yang besinya ini jangan sampai yang kita lempar, jadi pakai yang ininya. Jadi ini kita kelempar ke atas, walaupun kena orang aman. Ini yang jangan sampai dilemparin ya. Jadi kalau ini untuk di sini ya guys ya. Dia untuk di sini ya. Nah gitu ya. Jadi ini kita lempar pun, misalkan sana ada orang tetap aman ya. Nggak bikin pala orang takutnya benjol atau kayak gimana ya. Jadi gini caranya guys. Nah seperti itu ya. Itu udah nyampe sampai sana guys. Ada yang tutorial pasang track bell atau kotrekan ya. Nah kalau ini kan udah saya balik guys. Karena kemarin udah sering copot jadi saya bikin cantelan. Nah yang terpenting untuk ini ya guys ya, masangnya gini nih, karena saya sering melihat orang masang itu dari sini jadi tarik ke sini. Nah ini kalau buat badan atau postur tubuh yang imut kayak saya ini agak susah guys, di saat kita ngendorin ya. Tapi kalau pakai yang cara saya seperti ini, jadi cukup kita masukkan. Nah jadi kita loloskan aja gini guys. Nah gini, ini gampang guys, jadi kita mau ngendorin pun gampang. Misalnya ini ya, ini kenceng, jadi kalau mau ngendorin tinggal kita giniin, kita tarik aja. Nah beres ya. Ini yang badan atau postur tubuhnya imut kayak saya. Tapi kalau kita model yang ke atas agak susah guys, karena harus ditarik dulu ke atas. Oke jadi gini ya guys, aman. Betul ya gue, emang harus ada kameramen ya gue ya. Nah ini ya, jadi kita tinggal lempar gini aja guys. Udah aman.
tambah lagi. Ya guys ya. Jadi untuk pemasangan track bell kita tinggal masukkan gini aja. Ya, masukkan udah langsung gini aja. Jadi nggak perlu gini lagi guys. Jangan kayak gini. Kalau gini nanti susah. Nah kayak gini nih ya. Nah contohnya kayak gini nih. Ini kan tinggi nih kan. Ya sebenarnya bisa aja buat ngendorin gitu. Cuman kan tadi saya bilang agak payah. Jadi modelnya cuma gini. Nah harus tarik ke atas gitu guys. Tapi kalau yang tadi kan tinggal tarik ke bawah gitu. Hehehe. Nah ini kita yang track bell dari dalam guys ya. Track bell dari dalam. Oke udah. Udah. Oke gitu. Tinggal yang luarnya ya belum. Kalau dilihat jadi supir tuh enak ya guys. Ya, tapi kan prosesnya ini luar biasa. Nih. Sampai udah mandi Pak, baru mandi ini, udah keringetan lagi. Ya kan? Jadi yang dilihatnya tuh enak-enaknya doang, tapi kalian kan tidak tahu prosesnya seperti apa, dari proses muat, perjalanan dan bongkar. Itu banyak rintangan menghadang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Kerasa. Jadi buat para driver muda ya kan, coba tolong kalau kalian bikin video jangan yang enaknya doang diliatin. Jadi biar orang tuh tidak berpikir jadi supir tuh enak. Emang enak betul. Ya, saya akuin enak. Cuman kan banyak resiko dan banyak kendala saat kita di jalan. Ya kan? Apalagi kayak gini kan, habis mandi udah rapi-rapi, keringetan lagi, guys. Lupa, saya pikir tadi muatnya sore guys, makanya saya santai-santai aja. Nggak taunya pagi-pagi langsung muat. Tapi alhamdulillah ya, langsung muat ya langsung pulang. Ya, masih ada 3 track bell yang kita pasang guys ya untuk di luarnya nih. Keamanan wingbox nih seperti ini guys ya. Khusus untuk muatan karungan ya, atau muat-muatan yang suka geser. Tapi kalau kayak muatan-muatan yang nggak geser nggak masalah, nggak usah pakai kayak gini. Nah ini difungsikan untuk keamanan kita saat di jalan, jadi biar tidak ambrol di jalan muatannya. Apalagi ini kan muatannya full box, gitu guys. Karena kalau wingbox ini ketahanannya cuma di sini aja guys, ini cuma di tiang aja, 1, 2, 3. Jadi kalau tiangnya melar ya ini pun ikut melar. Nah fungsinya track bell ya inilah buat penahan ya. Saran saya pun kalau bisa, kalau emang ada di setiap selah yang bergesekan dengan besinya ini pakai karet atau bekas ban selendang perut mobil. Jadi biar nggak gampang sobek ini ya, atau gampang putus. Ya seperti itu ya. Oke kita pasang untuk track bell ke 3 dari luar ya guys. Berarti track bell 1, 2, 3, keempat. Pokoknya kalau udah kayak gini nih aman guys. Insya Allah aman ya. Nah, ini saya bikin sengaja, saya modifikasi, saya bikin cantelan. Karena begini guys, yang sudah saya rasakan kalau kita pasang track bell dari luar dalam ini, di saat jalan jelek, ini copot yang luar, khususnya yang luar ya. Nah makanya saya kasih cantelan seperti ini. Jadi biar paten. Nah seperti ini guys ya. Nih. Nah jadi ini mau ditarik gimana pun tetap aman guys. Oke. Ini track bell kelima guys ya. Track bell kelima untuk kita pasang di luar. Setelah itu, wis aman. Jadi nanti tinggal kita ngencang-ngencangin yang dari dalam. Karena kalau dari dalam ini ngencanginnya di saat muatannya
Pokoknya pas kita muatan letak di situ baru kita kencengin, karena kan itu ke belakang pasti masih kosong. Nah itu masih kita kendorin. Kalau untuk luar itu nggak apa-apa, langsung kita kencengin aja guys, karena dia biar atau mencegah box yang atas itu atau yang luar nggak kembung. Oke, kaget. Track bell kelima guys ya. Track bell kelima ini kita tetap pakai cantelan ya. Kita pakai 4 cantelan, karena kalau untuk yang depan sama belakang itu aman, nggak perlu, karena yang sering kembung atau yang sering gerak itu tengah guys. Tengah itu berarti pintu kedua sama ketiga. Jadi kemarin saya bikin cuman 4. 4 itu kanan 4, kiri 4. Jadi 8 totalnya ya. Udah kayak Tarzan aja guys ya. Nah, oke. Sip. Ini track bell terakhir guys ya. Track bell terakhir untuk pemasangan di luar. Setelah itu baru kita tinggal rapikan untuk tali-tali yang masih bergelantungan. Kalau untuk kerapihan itu tinggal bebas guys. Yang penting di saat kita pemasangannya aja yang penting itu. Kalau untuk kerapihan itu terserah. Dan ini kan biasa track bell ini punya kapasitas guys. Kalau nggak salah ya kurang lebih ini kapasitas 10 ton ini dia. Jadi kalau kamu tarik dengan daya tarik 5 ton itu masih aman. Makanya kenapa track bell ini bisa dipergunakan untuk menarik mobil yang amblas. Kita pasang dulu guys. Kita pasang dulu. Cap-capan kisaran guys. Oke. Udah guys, tinggal 2 lagi. Tinggal kencengin situ yang dari dalam guys. Kalau luar udah aman semua ya kan. Ini paling jam-jam makan siang juga udah selesai muatnya. Habis muat kita jos. Oke. Karena sawah sepetak sudah menunggu di rumah. Kita ngaso dulu guys. Alah, panas. Harudang guys tuh lihat, panas pan. Tinggal 1,5 pintu lagi selesai muat kita guys. Kita nunggu dari kemarin ini guys. Saya pikir kemarin memuat ya kan, nggak taunya ya karena cuaca juga kemarin habis hujan ya kan. Jadi barangnya belum kering. Akhirnya hari ini udah kering semua dan langsung kita muat. Kesabaran yang berbuah manis guys. Oke guys, kita udah selesai muat guys ya. Ini sudah kita pasang rapi untuk track bell luar dalamnya ya. Nih, udah kita pasang semua. Insya Allah udah aman, safety ya guys. Jadi walaupun nanti muatan kembung pun dia aman. Karena sudah tertahan sama track bell. Kalau kita hitung satu track bell 5-10 ton ini udah aman guys. Daya tahannya ya. Ini muatan kurang lebih sekitar 25 ya. 24-25 guys. Karena ini full box ini. Jadi sudah aman. Kita tinggal melanjutkan perjalanan guys ya. Kita tinggal melanjutkan perjalanan kita ke Tangerang. Alhamdulillah ya, udah selesai. Pokoknya ikutin terus ya perjalanan saya hari ini. Oke, terima kasih. Oke guys, selamat sore. Kita baru nyandar guys ya. Tadi habis muat kita langsung jalan. Dan kita ini berhenti di daerah Damuli guys ya, di rumah makan. Nah, kita mau rehat dulu sambil ngelap-ngelap mobil soalnya kotor banget guys. Aduh. Nanti kita makan, mandi, baru nanti kita lanjut jalan guys ya. Oke guys, selamat malam. Kita akan melanjutkan perjalanan guys ya. Kita akan melanjutkan perjalanan dari Damuli arah ke Tangerang. Paling nanti kalau sudah malam, paling nanti kita nyandar di daerah
bagan batu ya. Oke, kita jalan guys ya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan guys ya. Kita melanjutkan perjalanan. Nanti kalau sudah larut malam baru kita nyandar guys. Ini baru jam 8 lewat 10 menit ya, jam-jam 11 jam 12 baru kita nanti nyandar guys ya. Nanti pagi baru kita lanjut jalan lagi. Jadi sebisa mungkin kita maksimalkan di siang hari, malam hari kita untuk istirahat guys. Kita ini start dari Damuli guys ya. Kita lanjut jalan dari Damuli ini guys. Oke guys, kita di Rantau Perapat guys, di alun-alunnya ini sepertinya. Rame guys ya, aduh lupa kalau hari ini malam minggu ya guys ya. Rame di jalan dari tadi guys. Tapi ya kalau di hutannya mah tetap aja sepi nih. Iya ya. Malam ini malam minggu ya guys. Waduh. Kerja mulu sampai nggak tahu hari guys. Gelap guys, gelap nih. Oke guys, kita lagi mau antri solar guys ya. Mau isi solar dulu. Mudah-mudahan kebagian. Soalnya tadi di pom sebelumnya guys udah ngantri-ngantri, nggak kebagian guys. Tapi ini mudah-mudahan kebagian lah ya. Soalnya antrian kedua sih ini. Jadi ini nanti, ini kan tangki kiri nih. Nah cuman jalur tangki kanan ketutup. Jadi nanti kalau ini maju saya langsung nyebrang ke belah sana. Tadi saya udah ngomong sama supir yang ini buat nahan dulu biar saya bisa ke belah sana kan. Begitu guys. Untung aja yang dari sana nggak ada yang masuk guys. Biasanya suka masuk dari pintu keluar guys. Oke, mudah-mudahan kebagian. Soalnya ini udah turun 4 kotak kayaknya nih, 4 kotak guys. Jadi kita full tankin dulu guys, biar aman dan tenang guys. Ya Allah, ini kenapa persenelang weh? Copot gitu ya? Ini kan netral nih ya. Iya, saya lepasin nih rem tangan. Maju guys, gigi 1. Waduh. Ini kalau kopling dicabut mati. Astaga, ini gimana ini? Ya Allah. Lihat tuh. Jadi saya injek kopling terus guys. Lihat itu. Apa nih, ada yang copot gitu ya? Oke guys, selamat pagi. Hari ini kita sedang ada di daerah Bulu Cina guys ya, nggak jauh dari SPBU. Mobil mengalami trouble guys, trouble putus seling transmisi. Jadi tadi malam itu habis ngisi solar, keluar pas dioper udah nggak bisa dioper, hanya jadi pakai gigi 1 guys. Jadi persnelingnya udah nggak bisa masuk. Nah, posisinya di sini guys. Nah ini dia. Kita cek, ternyata untuk bola-bolanya nggak ada masalah. Setelah kita konfirmasi ke mekanik, ternyata infonya selingnya ada yang putus guys. Cuman nggak tahu nih yang mana ya kan. Belum dicek kembali nih guys. Cuman dari beberapa mekanik westernya ini seling, infonya seling semua guys. Mana jauh lagi, yang jual selingnya hanya di dealernya jauh semua lagi. Dari sini ke mana, ke Medan aja 280 kilo, dari sini ke Pekanbaru 350 kilo. Coba gimana ini? Aduh. Mau coba pakai mekanik panggilan, coba minta nanti kita nyari di toko gitu. Maksudnya kalau bisa diakalin dulu biar kita bawa ke dealer. Karena kalau storing jauh banget storingnya ini guys. Coba ada yang pernah ngalamin seperti ini nggak guys? Soalnya tadi malam sih info dari teman-teman katanya takutnya bola-bolanya copot, cuman nggak ada yang copot guys. Dicek semua normal semua, hanya
seling transmisi. Jadi persneling itu gini guys. Ini keadaan gigi satu guys. Tuh. Dia goyang-goyang gini aja. Ini nggak bisa ke kanan ke kiri kayak masuk gigi 2 atau gigi 5 tuh nggak bisa. Dia cuma maju mundur aja. Nah ini statusnya netral, tapi nggak bisa, tetap gigi satu ini. Jadi kalaupun bisa pakai jalan, hanya pakai gigi satu doang guys. Waduh. Coba-coba yang melintas, kita ngopi-ngopi bareng aja guys ini. Kebetulan emang kita berhenti di rumah makan guys. Karena mau nitip selingnya juga, takut nggak kepake kan. Makanya coba nanti nunggu mekanik dulu biar dicek. Kalau emang maksudnya pakai mekanik panggilan aja yang deket-deket sini. Kalau bisa akalin dulu gitu. Oke guys, berhubung ini sudah tidak bisa tuh ya. Nih, ini pasti mobil hidup nih guys. Hidup. Tuh kopling ya kan, udah nggak diinjek ini tuh. Ini selingnya putus, ternyata seling transmisi. Cuman kita ini nggak bisa beli di toko sembarangan guys, karena nggak ada yang jualnya juga. Jadi harus storing dari dealer. Dan biar mobil saya masih bisa ber-AC, dan biar mobil nggak tekor aki, jadi mobil ini saya hidupin guys. Saya hidupin mesin. Karena kan masuk gigi, tadi angin tekor, jadi solusinya, taruh, simpan aja dulu situ. Solusinya kita gantung bannya guys, tuh. Kita masukin gigi, kita gantung bannya guys. Jadi kita dongkrak dulu. Biar aki nggak tekor ya kan, biar kita masih bisa tidur siang. Udahlah, paling kalah buat solar aja lah. Ini kita kedatangan Egi dan Bagas guys. Mobil termo dari partai SJE. Ini kemungkinan storing hari ini Minggu. Paling sekitar hari Selasa lah nyampe sini dari Medan. Waduh. Oke guys, ini untuk beberapa hari ke depan ini mobil saya hidupin terus mesinnya ya. Karena giginya udah nggak bisa dioper ya kan ini nih. Karena seling transmisinya putus. Jadi mobil cuman bisa di gigi satu, dinetralin nggak bisa, ditambah nggak bisa. Jadi udah kayak nggak fungsi tuh, lihat. Ini nggak masuk kopling juga nih. Jadi sambil nunggu storing dari Medan, karena tadi mau nyari mekanik atau beli seling di luar, di toko itu nggak ada sih infonya. Jadi harus dari dealer langsung. Jadi kita lagi koordinasi sama pihak dealer, pihak kantor saya ini sama dealer lagi koordinasi untuk di storing dari Medan. Karena dari Medan sama ke Pekanbaru, dari lokasi titik saya ini lebih jauhan ke Pekanbaru, jadi lebih dekat ke Medan guys. Mungkin kemungkinan bisa 2-3 hari di sini guys ya, menunggu proses. Karena ini hari Minggu, pastikan libur ya kan. Jadi mungkin besok mulai proses pengajuannya agar di storing. Perkara seling aja harus di storing guys. Aduh ya Allah. Jadi yang tadinya kita mau pulang cepat, akhirnya kita harus menunggu di sini. Jadi saya ini ngorbanin solar aja lah untuk beberapa hari ke depan. Yang penting saya bisa tidur dengan nyenyak, bisa tidur dengan nyaman ya kan. Karena mobil bakal saya hidupin terus seperti ini. Adakah yang pernah ngalamin seperti saya ini guys? Kita berbagi cerita guys ya. Oke. Di sore hari ini kita masih di sini guys ya. Ini mobil posisinya masih hidup. Paling nanti malam baru kita matikan. Paling nanti di saat kita menghidupkan ya mungkin agak berat starternya, karena begini guys tuh. Aduh, ada aja guys ya. Pengen pulang cepet malah seperti ini. Ini besok nih baru konfirmasi pihak kantor sama dealer, karena hari ini hari Minggu ya guys ya. Ya kalau Minggu kan libur ya kan. Paling besok baru konfirmasi, di Selasa barulah mungkin ada pergerakan dari Medan guys. Karena kita storing dari dealer terdekat. Ya terdekatnya Medan, kalau Pekan malah di jauh guys.
Jadi untuk beberapa hari ini ya udah kita nunggu di sini sampai datang tim mekanik dari dealer. Karena pakai dealer resmi dia, guys. Karena mau beli selingnya di toko-toko biasa, toko-toko yang bukan Quester itu nggak ada, guys. Tadi karena saya udah coba nanya sama beberapa mekanik, nggak ada, bang. Maksudnya kalau bisa di kanibal, kanibal dulu kan. Yang penting bisa jalan ini mobil sampai ya dealer terdekatnya, mungkin ke arah Pekanbaru nanti, guys. Gitu kan sekalian turun kan. Tapi ternyata nggak bisa. Mekaniknya pun udah bilang, cuman mungkin kalau alatnya ada, barangnya ada, dia bisa pasangin. Ya tetap harus di dealer belinya. Jadi sekalian nanti pakai montir dari dealer langsung ini, guys.